Oke, halo semuanya. Hari ini saya akan coba kasih lihat atau kita akan coba belajar soal simulasi kopi kritik. Nah, katakan ini saya akan kasih sebuah skenario di mana biasanya kalau di kantor atau misalkan, sebuah sesi kopi kritik itu dilakukannya seperti apa. Nah, pretty much sama kayak yang sempat udah, saya kasih gambaran sebelumnya, di mana ketika kita melakukan kopi kritik, itu biasanya si UX writer-nya sebagai orang yang responsible atau, bahkan accountable terhadap kopinya itu, dia akan mengundang, beberapa orang atau tim yang dia anggap sebagai, penting gitu atau punya suara yang katakan bisa menambah value terhadap nanti final output kopinya seperti apa. Nah, contohnya misalkan, katakan yang ini itu ada, ada beberapa orang nih yang ikutan gitu kan. Ada engineer, lalu, biasanya juga ada marketing, lalu ada tim product dan ada tim design gitu. Sementara di sini di depannya, yang mengorganize si copy kritiknya ini adalah si UX writer-nya. Nah, skenarionya adalah biasanya, ketika kita meminta atau, mmm, asking for advice, terhadap kopi kita, itu terjadi ada, ketidaksetujuan atau konflik gitu. Nah, part of this ini akan saya kasih, gambaran kira-kira ketika misalnya terjadi ketidaksetujuan atau konflik antara tim itu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Dan itulah kenapa kira-kira kalau misalnya, kamu sebagai UX writer itu diminta untuk, menyelesaikan sebuah konflik gitu, itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Oke. Nah, misalnya katakan ketika kamu sudah selesai gitu, menjelaskan, mmm, kopi kamu, terus juga kamu udah ngejelasin flow-nya, pretty much udah pretty clear gitu, kira-kira dari wireframe-nya seperti apa dan, kamu kasih penjelasan kenapa kopi kamu seperti itu, terus tiba-tiba ada yang nanya nih, tiba-tiba ada dari misalnya tim marketing gitu ya, tim marketing bertanya, kenapa kita pakai kata X atau kenapa kita pakai kata Y gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya sering muncul karena, eee, yang melibatkan tuh kadang sesuatu yang sifatnya subjektif. Dalam artian, ketika membuat argumen, itu kita tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya noise gitu. Dan ketika ada noise atau ada subjectivity, itu berarti kita harus coba meluruskan lagi nih. Meluruskan dalam artian get back to track gitu. Jangan sampai terlalu melenceng atau terlalu subjektif sampai akhirnya kita sendiri nggak bisa me-lead the discussion dengan baik gitu. Nah, yang pertama itu kamu bisa, sertakan bukti atau referensi. Nah, jadi kayak tadi pertanyaannya misalkan kenapa pakai kata X dan bukan Y misalnya. Nah, dari situ daripada kamu menggantungkan jawaban kamu dengan your own idea atau your own knowledge atau your own insight, itu kamu bisa selalu cari bukti atau selalu cari referensi. Dan, cari bukti di sini itu sebetulnya macam-macam sumbernya. Kalau ya karena kita bekerja di bidang kepenulisan berarti kiblat kita ya misalnya kamus gitu ya. So we have biasanya ada beberapa kamus sekarang, ada kamus yang memang dia, kamus, yang, disusun, oleh beberapa ahli bahasa, atau beberapa, linguis. Tapi sekarang belakangan saya lihat ada juga beberapa website yang dia itu, bikin website untuk konteks-konteks yang lebih spesifik atau yang, catering to a specific subculture gitu. Jadi saya pernah lihat ada kamus, dia itu ngejelasin soal slang, specifically bahas slang gitu. Agak beda, sama misalkan, idiom atau kayak phrasal verbs atau phrasal,
adverb, dan seterusnya. Saya pernah nemu ada satu website ini yang dia memang spesifik membahas bahasa-bahasa gaul, not only di bahasa Indonesia tapi juga di bahasa Inggris. Waktu itu saya dapetnya bahasa Inggris sih. Nah, itu kamu selalu bisa take a step back. Jadi kalau kamu belum melakukan research apapun, misalnya kayak pertanyaannya ternyata unexpected dari sisi kamu, itu kamu selalu bisa bilang, oke, kita parkir dulu, saya nggak bisa jawab sekarang, tapi saya akan coba riset dulu dengan melihat beberapa referensi seperti kamus-kamus yang memang membahas slang atau kata-kata ini gitu. Jadi cara men-tackle-nya seperti itu. You don't have always to know the answer all the time gitu. Oke. Bisa juga selain kamus, sebetulnya kamu juga bisa cari katakan forum diskusi di internet yang memang specifically membahas soal bahasa atau kata-kata gitu. Contohnya terakhir itu saya sempat lihat ada saya lupa, I'm not very sure, Grammarly. Jadi Grammarly ini dia punya semacam forum dari komunitas online gitu, di mana orang-orang itu sering bertanya soal tata bahasa gitu. Entah rasa bahasa kata A dan kata B, atau bahkan mereka suka bertanya soal penggunaan, kayak penggunaan tanda baca gitu. Kapan saya pakai koma sama kapan pakai titik koma misalnya. Dan itu banyak yang komen gitu. Artinya komunitasnya hidup dan orang-orangnya responsif. So, kamu bisa lihat forum-forum seperti itu, di mana ketika biasanya kalau orang native atau bahasa ibunya memang dia bahasa Inggris gitu, kalau memang kamu lagi ngerjain bahasa Inggris, itu kan bisa kelihatan sudut pandang insider. Artinya orang yang memang dia sudah memang hidup di situ gitu. Agak beda sama kita misalkan orang Indonesia yang katakan mau sejago apa bahasa Inggrisnya, tapi dia belum pernah menghidupi atau punya pengalaman katakan berinteraksi dengan orang sesama yang berbahasa Inggris gitu. Pasti akan berbeda insight-nya. Jadi bisa dari dua itu, atau bahkan kamu juga bisa lihat artikel-artikel. Contohnya artikel-artikel referensi yang biasanya yang nulis itu dia expert gitu, atau dia yang punya pengalaman banyak, dan biasanya mereka suka sharing apa pendapat mereka soal rasa bahasa atau makna dari satu kata dibandingkan kata lain. Contohnya itu kalau bahasa Indonesia saya sering lihat ada Ivan Lanin ya, dimana beliau ini sering sekali bikin pembahasan seputar arti-arti kata dalam bahasa Indonesia. Dan seringkali juga beliau ngasih lihat gitu kayak terjemahan atau padanan kata yang awalnya sering kita pakai bahasa Inggris, terus ternyata sebenarnya ada bahasa Indonesianya gitu. So itu kan menarik gitu sebetulnya. Not necessarily pada akhirnya harus dipakai, tapi at least buat insight aja